itu berdasarkan karakteristik murid. Jadi dia juga berhubungan dengan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu. Nah, dan itu pun juga sudah saya lakukan ya tentang STEAM. Cuman untuk pengembangannya bagaimana STEAM itu dia berpihak kepada murid dan berdiferensiasi yang diharapkan nanti menghasilkan produk-produk yang bervariasi sesuai dengan minat bakat mereka gitu. Nah, jadi resiko yang akan terjadi bukan yang dikhawatirkan ya. Yang dikhawatirkan itu yang manajemen risiko program sekolah itu yang pertama adalah program tersebut tidak mendapat dukungan dari pihak sekolah. Nah, ini resikonya besar sekali gitu. Nah, strategi pengendaliannya adalah sosialisasi kembali kepada pihak sekolah terkait program dan banyaknya manfaat yang berhubungan dengan IKM. Jadi ya sosialisasi lagi gitu, karena kan ada hubungannya dengan IKM. Terus kemudian yang kedua, tidak menemukan instansi di luar yang bisa diajak kerjasama. Misalnya kayak ada badan robotik gitu, misalnya kan. Jadi kita pengen tuh kerjasama dengan kayak kursus robot, bikin robot gitu. Nah, jadi biar bisa diajak kerjasama di sekolah, biar bisa anak-anaknya bikin robot juga gitu ya kan. Terus resikonya sedang dan strateginya adalah jalin banyak hubungan baik dengan berbagai pihak, instansi, terus cari informasi. Mungkin kalau nggak ada di Batam, mungkin bisa secara online atau kita undang. Jadi kalau misalnya dia ada di Jakarta, mungkin bisa diundang gitu. Tapi butuh duit yang besar. Kemudian manajemen risiko pengembangan kompetensi. Nah, yang pertama, rekan gurunya belum memahami konsep program gitu. Jadi mengenai STEAM itu sendiri gitu, karena kan di situ juga di sekolah saya kan banyak kan sekolah agama yang gurunya juga fokus bidang agama. Nah, bagaimana mengkolaborasikan antara agama dengan STEAM itu gimana gitu ya kan? Nah, itu cukup besar ke resikonya. Kemudian strategi pengendaliannya melakukan kolaborasi dan terus follow up kepada rekan guru, terus perlu dibimbing dan perlunya tim solid dari komunitas praktisi. Jadi ada komunitas praktisi, jadi bukan saya sendiri gitu loh. Jadi ada komunitas praktisi mungkin ngadain pelatihan kayak workshop gitu untuk mengenai proyek ini gitu kan. Kemudian resiko selanjutnya adalah produk STEAM yang dilakukan murid itu mendapati kegagalan nggak pasti itu. Jadi kalau anak-anak disuruh bikin proyek kemudian produk itu pasti gagal banyak gitu. Dan itu resikonya sedang lah. Kemudian strategi pengendaliannya memotivasi murid untuk tidak takut gagal. Jadi itu tugas guru-gurunya tadi gitu. Kemudian komunitas praktisi yang tidak berjalan dengan baik. Nah, itu resikonya kayaknya besar ya. Kalau saya sendiri dan ini salah. Itu besar karena tanpa komunitas praktisi mungkin we can do anything gitu. Jadi perlu mungkin komunitas praktisinya dikuatkan lagi, terus tim yang solid, kemudian mungkin perlu diadakan pelatihan, mungkin perlu ya kayak didaftarkan komunitas praktisinya kepada PMM gitu ya kan. Terus ada pelatihan, webinar, workshop dan seterusnya. Itulah pengendaliannya. Oke, itu saja Bapak Ibu semuanya. Oke, makasih Ibu Dini ya. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Dini.